sama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sudah sering dengar firman Tuhan ini ya. Saya kemarin malam saya ada melihat satu kesaksian. Lalu saya mengingat kembali firman Tuhan ini. Saya baca firman Tuhan ini ternyata ada dalam satu paragraf. Ya, satu paragraf ditulis oleh Paulus. Artinya ketiga ayat ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebenarnya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari kesaksian yang saya dengar itu, saya mengambil tema doa yang berkuasa. Kesaksiannya seperti ini, seorang dokter yang menyaksikan. Dokter ini memeriksa seorang anak gadis, anak dari seorang bapak yang usus buntunya sudah pecah. Ya. Lalu hasil pemeriksaan dokter, racun sudah tersebar dalam perutnya. Dan menurut dokter, mereka harus melakukan operasi besar. Dan kemungkinannya itu lebih besar resiko gagalnya daripada berhasilnya, karena sudah pecah dan menyebar racun yang dalam perutnya itu. Tapi dalam proses operasi itu terjadi keajaiban. Operasi itu berhasil, meskipun memang si anak dikasih selang juga, harus buang air besarnya dari perut begitu ya, tidak dari lubang bawah seperti biasa setelah operasi. Tapi kalau menurut perkiraan dokter, hasil operasi yang mereka kerjakan saat itu, si anak bisa selamat, bisa sadar dalam waktu yang singkat, itu adalah satu mukjizat. Karena kemungkinannya itu resikonya itu sangat tinggi untuk gagal. Lalu si dokter ini bertanya kepada ayah si anak ini. Dia tanya, "Bapak, anak Bapak sudah pulih, sudah sadar, sudah bisa bicara kembali, sudah bisa sehat. Mungkin hanya beberapa minggu ini dirawat, dia akan kembali pulih seperti semula." Lalu si dokter tanya sama si bapak, "Apa sebenarnya yang Bapak tuakan untuk putri Bapak?" Lalu bapak itu bercerita, "Waktu anak saya sakit, saya hanya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan anakku sakit. Lalu waktu anak saya dibawa ke rumah sakit, saya juga bersyukur, Tuhan terima kasih, ada dokter yang mau menangani anak saya. Lalu waktu dokter bilang sama saya, Ibu Bapak mau tanda tangani dengan resiko yang sangat besar, dengan operasi yang besar, ini apapun resikonya, Bapak bilang laksanakan operasi." Iya, waktu dokter bilang begitu, saya hanya bersyukur, Tuhan terima kasih, anak saya masih bisa dioperasi. Waktu sudah selesai operasi, dia juga bilang, Tuhan terima kasih, operasinya sudah selesai. Dan terakhir dia hanya bilang, Tuhan terima kasih, anakku sudah sadar. Dari situ dokter ini merenung, doa yang hanya mengatakan ucapan syukur dan terima kasih itu membuat proses operasi yang seharusnya sulit dan juga punya risiko tinggi, Tuhan turut bekerja di dalamnya, sehingga operasi itu tidak menurut kesaksian dokter ini, operasi itu tidak begitu sulit dan resiko yang tinggi tadi bisa diatasi.
Itu campur tangan Tuhan. Jadi saya membaca firman Tuhan ini dari kesaksian Bapak ini, meskipun keadaan anaknya sudah gawat, sudah sangat gawat sekali, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak mengatakan kenapa Tuhan anak buruku seperti ini, kenapa Tuhan harus ada sakit seperti ini datang sama buruku, enggak ada. Tapi dia bilang terima kasih anakku bisa sakit saat ini, terima kasih bisa masuk rumah sakit, terima kasih masih ada dokter yang bisa menangani, terima kasih karena masih bisa dioperasi, terima kasih kalau operasinya selesai, terima kasih kalau dia sudah sadar. Artinya apa? Si bapak masih tetap bisa menjaga hatinya, tetap bersukacita. Lain sukacita dengan gembira ya, bukan gembira yang berpoya-poya, senang-senang, ketawa-ketawa. Dalam arti sukacita ini, sukacita itu artinya bisa menjaga hati tetap damai, tetap bisa tenang, walaupun situasinya sudah sangat-sangat tidak mengizinkan untuk tenang, untuk senyum, untuk tetap tidak gelisah, tidak stres. Dia tetap bisa bersukacita dan tetap berdoa dan mengucap syukur. Kuasa dari doa yang tetap mengucap syukur dan menjaga sikap hati memang luar biasa. Dan itu sebenarnya sudah dikasih teladan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita pernah baca ya cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus melayani 5.000 orang yang hanya dihitung laki-lakinya, perempuannya nggak dihitung, berarti lebih dari 5.000 orang, anak-anak juga. Sampai sore mereka dilayani dan mereka kelaparan. Murid-murid sudah bersungut-sungut, suruh aja orang ini pulang, cari makanan katanya kan, di tempat yang terdekat. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada makanan di antara kamu? Ada 5 roti 2 ikan. Kira-kira cukup nggak untuk 5.000 orang? Memang murid-muridnya bingung. Cuma 5 roti 2 ikan loh, guru. Bawa sini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukannya? Mengucap syukur, berdoa. Roti dan ikannya diangkat dan dia mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang ada saat itu, dengan situasi yang tidak memungkinkan. Tuhan Yesus sudah memberikan satu contoh, mengucap syukur, doa yang disertai dengan ucapan syukur, besar kuasanya, bahkan Tuhan akan melakukan mujizat. Dan itulah yang dilakukan Bapak ini, mengucap syukur dalam situasi yang tidak mungkin, dalam situasi yang genting, dalam situasi dan masalah yang sangat-sangat sulit, yang sebagai manusia daging mungkin dia akan bisa mengeluh, bisa mengutuki Tuhan, bisa bilang kenapa kan gitu ya. Tapi dia mengucap syukur dan terjadilah mujizat. Mengucap syukur dalam segala kesulitan kita, mengucap syukur dalam segala kesusahan kita. Kita belajar bersama-sama. Kalau bisa jangan sampai tegur oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita renungkan, coba kita renungkan kilas balik ke belakang. Kalau kita mengucap syukur dulu-dulunya sebelum terjadi sesuatu, mungkin kita nggak akan sampai di tempat ini, benar nggak? Ya kan? Tapi Tuhan juga baik. Udah salah pun kita, Tuhan baik, dia tegur kita dibawa ke tempat ini. Saya juga begitu. Kita ditegur suami kita tegur, nggak usah terlalu berat kerja Pak. Saya bilang kan, dia nggak mau mendengar, akhirnya jatuh sakit. Itu teguran Tuhan buat dia dan buat saya juga, supaya saya juga tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dari kesulitan, mengucap syukur dari kekurangan, mengucap syukur dari kesakitan, mengucap syukur dari kesusahan. Bisa nggak?
harus bisa. Dengan kuasa doa yang disertai ucapan syukur, Tuhan akan bekerja melakukan mujizat. Itu kesaksian yang luar biasa buat saya. Saya percaya kesaksian Bapak ini juga menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita akan tetap belajar mengucap syukur walau bagaimanapun keadaan kita, karena kita percaya seperti teladan Tuhan Yesus waktu dia mengucap syukur, satu-satunya yang ku andalkan.